siang-siang dapat kabar dari teman saya yang sering street feeding di pasar tertentu bahwa ada kitten yang keadaannya seperti ini guys. Keadaannya luka bagian belakang, dan luka itu dinyapi lalat mungkin ya, karena ada belatungnya banyak banget. Dan saat saya ambil, langsung saya kasih penanganan pertama ya, karena tanggal merah, klinik pada libur, mau nggak mau di posisi di jam 11 malam kayak ini, kita bersihkan dengan cara ya manual gitu, jadi pakai pinset, pakai kapas, pakai tembat. Jadi kita bersihkan dulu lukanya agar belatungnya hilang dulu guys. Kalau sudah hilang kita masukkan ke klinik seperti itu. Ini keadaan kittennya seperti ini. Memang bagian bawahnya tuh banyak banget belatungnya sampai ke dalam anusnya guys. Jadi harus bersih total, jangan sampai ada belatung yang tersisa. Jadi teman-teman bisa stok obat-obatan untuk penanganan pertama ya, kalau menemukan kucing-kucing datang luka. Dan ini saat kita beli makanan, kita belinya pakai makanan recovery yang cair, karena keadaan kitanya nggak mau makan, jadi kita sepet. Recovery itu bisa dibeli di pet shop ya, delala pet shopnya itu nggak tutup tanggal merah karena hari lebaran. Jadi kita bisa beli recovery untuk sepet anak ini agar mau makan. Ya bentuknya seperti ini guys, ini untuk sepet ya, lebih mudah untuk masuk ke mulut, dan lembut banget itu teksturnya, jadi gampang pakai sepet. Dan sepet ini kita kasih ujungnya, kita kasih selang infus agar lebih memudahkan kita untuk nyepet ya, karena ujung sepet kan nggak panjang itu, agar lebih panjang dan lebih mudah itu kita kasih selang infus seperti itu. Dan ini keadaannya setelah makan, memang keadaannya masih lemes sih guys, jadi memang kita ini kemungkinan sudah lama di tempat sampah seperti itu. Sebenarnya membuang kucing di tempat sampah atau pasar itu bukan solusi. Yang solusi bagi saya, ini pola pikir saya, solusinya adalah steril agar kucing nggak beranak-pinak seperti itu. Oh ya, jangan lupa tinggalkan like dan komen ya, dan subscribe. Bus. Ya Allah. Ya Allah nak. Oh ya Allah, bagaimana ini bos? Ya sini, ya Allah nak. Ini tangan.
Royal ini sih gastro lu Jiano. Si gastro ra ndek. Ana kita ya. Oke, sejaringan iki. Berarti yang gastro kosong, Tik. Kosong. Gimana? Ordinary berapa sih? Yang kecil gak ada atau yang Tik? Yang ordinary. Sini kosong kabeh. Bagaimana pakan iwak koi? Oke. Lu sampai jebol sak ngarep lho. Yes. Gone loro-loro. Jebol kabeh iki lho. Guys, temu omprot tol ini seni. Aduh ya Allah. Tombok ya. Setelah pagi-pagi bangun tidur langsung ke pet shop guys. Jadi mau cari makanan biasa sama untuk makanan yang untuk disepet ya teman-teman. Ini video setelah pulang dari pet shop dan sudah mendapatkan makanan biasa untuk kitten dan untuk sepet kucing orang yang banyak belatungnya guys. Nah ini saat kita cek pagi-pagi ternyata masih lemas guys karena keadaan tempat sampah masih drop, dan ini setelah dibersihkan lukanya sama belatung-belatungnya. Ini kitanya masih keadaan belum stabil teman-teman, jadi memang suhunya turun, keadaan lemes, kemungkinan sudah lama di tempat sampah seperti itu. Ini keadaan mukanya. Jadi kucing-kucing yang ada di tempat sampah atau pasar mesti kebanyakan akan menjadi inang bagi lalat telur ya. Kalau sudah bertelur menetas dan menjadi larva atau menjadi belatung, dan kucingnya akan dimakan hidup-hidup belatungnya seperti itu. Ini sering banget terjadi di tempat-tempat yang kotor guys, khususnya di tempat sampah atau pasar. Sering banget terjadi seperti ini. Ini saat mau dikasih makan ya guys. Nah ini saat kita kasih makan, kita kasih makannya pakai spet ya. Spetnya itu ujung spetnya kita kasih selang infus, jadi agak panjang dikit. Ini kita kasih makan pakai recovery yang khusus kitten, memang khusus untuk spet ya, jadi halus banget. Jadi ini teman-teman bisa beli di pet shop atau di klinik hewan yang terdekat.
Dan ini keadaan kitanya, lukanya yang belakang sudah mulai mengering, cuman nanti akan kita bawa ke klinik. Sudah ada videonya di lanjutannya ini nanti ya. Ini saat kita kasih makan. Nah, kita setelah selesai makan, kita bisa melihat keadaan kitanya yang selesai makan. Ini masih mau menjilat ya. Sepatnya, makanannya sudah masuk ke perut. Jadi buat teman-teman bisa pakai sepet yang ujungnya dikasih itu sambungan selang infus untuk lebih memudahkan teman-teman memberi makan kitten yang nggak mau makan. Jadi pakai sepet itu bisa lebih mudah guys. Sepet itu bisa dibeli di klinik, di apotek ya, tapi tanpa jarum biasanya. Kalau selang infusnya bisa di toko online, banyak itu selang infusnya, dipotong aja. Ini keadaan kitanya ya, masih suhunya tuh masih kisaran 30 derajat 37. Keadaan masih lemes. Cuman ini bisa bertahan lama tuh, masih keajaiban ya guys. Jadi di tempat sampah tuh kita seperti ini berantakan drop banget, gampang dropnya. Iya. Jing jing. So. Bisa. Bisa jalan. Cuma ya itu doyong-doyong. Ayo. Tapi bisa bertahan sampai itu udah bagus loh. Kali yang dulu itu hebat. Dulu yang besar itu yang di sini sampai sebadan tuh paginya meninggal. Tempat sampah pasar sering seperti ini. Ini gak mau makan soalnya. Gak mau. Makanya tadi pagi tak cari itu recovery itu aja. Kalau sepet loh. Ayo. Hehehe. Dan ini kucing yang kita bawa dari tempat sampah, dari pasar yang keadaan lumpuh guys. Ini sudah mulai makan. Tapi kalau saya di rumah ini saya lepas dengan bantuan alat, jadi kucingnya nggak ngesot. Bisa pakai skateboard atau bantuan alat mainan ya. Kalau beli kan mahal, jadi teman-teman bisa membuat sendiri dari roda skateboard, dimodifikasi agar menjadi alat bantu untuk berjalan. Nah
Ini makannya RC guys, jadi nggak bisa makan yang lain karena ada apa ya, gangguan pencernaan juga mungkin ya. Karena babnya yang kalau yang ini gangguan saraf guys, ini dari terminal. Jadi ya emang keadaan kucing-kucing di luar sana itu memang butuh bantuan teman-teman ya, jadi bantuan berupa ngasih makan atau cek-cek kesehatannya, vaksin, steril dan lain-lain guys. Karena di luar sana itu masih banyak banget kucing-kucing yang membutuhkan Anda, membutuhkan teman-teman yang lain. Ini keadaan mereka ya. Di sini tuh kurang lebih nggak ada 100 guys, cuma beberapa saja. Kembali lagi ke kucing yang kitten yang digerogotin belatung ya. Ini setelah tadi siang diberi vitamin dan disuntik untuk antiseptik juga. Ini keadaannya emang masih seperti ini. Kemungkinan selesai tanggal merah besok pagi dibawa ke klinik guys. Jadi ini harus dirawat inap karena masih kitten juga sih, harus inspect, rutin spet, cek kesehatan, dipantau juga. Saya tuh seneng banget sih kalau keadaan kucing tuh yang saya bawa pulang keadaan sakit nanti sembuh, itu ada kepuasan tersendiri guys. Entah kenapa tuh rasanya tuh gimana ya, nggak bisa diucapin dengan kata-kata ya, yang pasti kayak wah hidupku tuh bermanfaat untuk yang lain seperti itu. Ini keadaannya masih bisa berjalan ya. Ada bagian belakang tuh kemarin banyak banget belatungnya sampai ke dalam anusnya tuh masukkan belatung juga kecil-kecil banget. Yang sering terjadi ya seperti inilah guys. Tempat sampah, pasar, tempat-tempat yang kotor ya, itu pasti kucing akan menjadi inang buat alat. Ini paginya ya kita kasih makan lagi sebelum kita ke klinik, karena sudah janjian juga sama dokternya. Ini kita kasih makan sambil kita bersihin mukanya seperti itu, dan memastikan luka-lukanya yang di bagian yang dimakan belatung itu sudah kering ya. Cuma yang bagian bawah itu belum kering ya. Oh ya, ini kita pakainya untuk biotiknya untuk penanganan pertama pakai enbatik tabur atau gienoid sal bisa. Yang penting lukanya dibersihkan dulu pakai air infus atau Evanol ya, kalau biar nggak perih seperti itu. Kalau pakai alkohol itu perih guys, cuma cepat kering. Cuman kalau saya pakainya air itu air infus. Ini keadaan kitanya ya, saat malam juga masih bisa berjalan. Nah, bisa bayangkan lah teman-teman penderitaan kita ini seperti apa di tempat sampah pasar yang dibuang tanpa induknya seperti itu ya. Dan ini bekas-bekas makanan basah ya, jadi sehari itu bisa lebih satu box makanan yang kita pakai. Makanan basah ini kita campurkan sama vitamin ya, agar untuk imun lebih kuat juga. Dan ini beberapa yang sudah ada di rumah, beberapa teradopsi, beberapa juga ada yang meninggal ya. Jadi emang kitten tuh yang di tempat sampah itu yang taunya kayak sehat, tahu-tahu paginya ngedrop dan meninggal, itu banyak banget ya seperti itu. Sana. Tibone. Tangin deh. Tangin deh. Dulu.
Eh, Delapan. Ya. Gimana sih? Nah, akhirnya kita masukkan ke klinik untuk rawat inap. Kita ini rawat inap bersama 4 kucing yang sudah saya masukkan kemarin ya. Jadi total ada 5 kucing yang dirawat di klinik ini, dipantau oleh dokter. Jadi saya lebih aman, bisa fokus ke street feeding, kembali ke tempat sampah atau pasar-pasar terdekat seperti itu guys. Doain aja cepat sembuh untuk